Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gandhi Ramadan dengan NIM 12040312536 kelas 1F Ilmu Komunikasi. Saya akan membawakan kultum bertemakan malaikat dalam perspektif Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengangkat derajat manusia dari kebodohan menuju kecerdasan, dari kegagalan menuju cahaya yang terang benderang. Ketahuilah bahwa iman itu dibangun dengan 6 pilar. Tidak akan tegak iman kecuali dengan 6 pilar tersebut. Salah satu pilar tersebut adalah iman kepada malaikat. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan berbicara tentang malaikat dalam perspektif Al-Quran. Malaikat dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata malak, dan mereka merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita ketahui bahwa malaikat adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Jumlahnya tidak terbilang berjuta laksa. Tugasnya yakni untuk beriman dan menghambakan diri kepada Allah dan mensucikan Allah. Beriman kepada malaikat yaitu membenarkan dengan pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang senantiasa beribadah kepadanya. Kita beriman kepada malaikat yang disebutkan oleh Allah, namanya seperti Jibril, dan yang tidak kita ketahui namanya. Maka kita telah beriman kepada malaikat secara umum, dan kita beriman kepada apa yang kita ketahui dari sifat-sifatnya dan tugas-tugasnya. Iman kepada malaikat tidak akan teranggap kecuali dengan meyakini keberadaannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, tugas-tugasnya yang diberitahukan kepada kita lewat Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima undila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkannya kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Alam mereka adalah alam gaib. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dari cahaya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Mereka bisa menyerupai sesuatu, merubah bentuk pada sesuatu yang diserupainya. Mereka memiliki jasad, sehingga kita tidak mampu melihat mereka dengan kondisi fisik mereka yang sesungguhnya. Akan tetapi ada orang-orang tertentu yang diizinkan melihatnya, seperti Nabi Muhammad SAW yang bisa melihat Jibril sebanyak 2 kali. Jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Ta'ala. Allah memilih mereka untuk beribadah kepadanya. Malaikat memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda. Di antaranya, mereka ada yang memiliki sayap, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan 600 sayap seperti malaikat Jibril. Di antara mereka ada yang disifati dengan sifat kuat dan kasar. Sesuai dengan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surah Al-Tahrim ayat 6. Wujud keimanan kepada malaikat adalah mengimani nama-nama mereka yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita wajib mengetahui 10 malaikat Allah. Yang pertama adalah Jibril. Jibril adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Allah menyampaikan risalahnya melalui malaikat Jibril. Jadi setiap ada kabar gembira, hukum, kisah, dan perintah, Allah mengutuskan Jibril untuk turun ke bumi guna menyampaikan kepada Nabi dan Rasul. Ketika turun ke bumi, tentu saja Jibril tidak dengan wujud aslinya, karena bumi ini sangatlah sempit dan sangat kecil. Dalam galaksi Bima Sakti, bumi hanyalah setitik kecil, sedangkan ukuran Jibril sangatlah besar, maka Jibril turun ke bumi dalam wujud manusianya. Kedua adalah Mikail. Mikail adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi rezeki, serta menurunkan hujan.
Hujan adalah sumber rezeki bagi kita semua. Bagaimana tidak, jika ketiadaan hujan, sawah pun kering, sumur pun kering, tumbuh-tumbuhan mati. Bagaimana kita bisa memperoleh makanan dan minuman? Tak ayal kita akan mati kelaparan. Ketiga adalah Israfil. Israfil bertugas meniupkan sangkakala. Sangkakala adalah sebuah benda yang ketika ditiup maka akan terdengar suara yang entah bagaimana bunyinya. Bunyi itu adalah isyarat, petanda bahwa dunia ini telah berakhir dan bahwa kiamat pun telah tiba. Keempat adalah Israel. Israel ditugaskan mencabut nyawa. Sebab sahabat sekalian, kita semua sudah pasti akan berjumpa dengan Israel. Sebab yang hidup di dunia pasti akan mati. Semua nyawa pada akhirnya akan dicabut. Kelima dan keenam adalah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ditugaskan sama, yakni menanyai manusia di alam kubur. Setiap yang mati pasti akan memasuki alam barzah, yaitu alam kubur, yakni persinggahan sebelum akhir kembalinya ke kampung akhirat. Di alam kubur setiap manusia akan didatangi oleh Munkar dan Nakir. Tepat saat sanak keluarga berbalik langkah untuk pulang seusai menguburkan kita. Ketujuh dan kedelapan adalah Rakib dan Atid. Rakib dan Atid ditugaskan sama, yakni mencatat amalan manusia sehari-hari. Rakib dan mencatat amal baik, sedangkan Atid mencatat amalan buruk. Tidak ada satupun aktivitas yang terlewatkan tanpa tertulis dalam buku catatan amalan kita. Kelak di akhirat, catatan ini akan digantungkan pada masing-masing kita. Akan diminta pertanggungjawaban atas segala yang kita perbuat. Selanjutnya adalah Malaikat Malik. Tugas adalah menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-10 adalah Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga. Surga sendiri digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman kepada Allah, berbuat baik selama hidupnya. Berdoalah kepada Allah agar kita kelak disambut oleh malaikat Ridwan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.